teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali cuy di channel ini. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru datang, baru melihat channel ini, langsung aja kalian like, komen, dan yang pasti subscribe teman-teman. Ya, kita biar cepat menuju 100.000 subscriber cuy. Karena ini udah stack di 37.000 ya kan. Dan kita mulai merangkak ya kan, paling nggak ke 50.000 dulu ya kan teman-teman. Oke cuy. Jadi teman-teman, ini di masa PPKM, dan sekarang PPKM-nya dirubah lagi, ada level ya kan 1 sampai 4 ya kan teman-teman. Dan kemarin ini PPKM ini banyak sangat berdampak buat pekerja, buat teman-teman pedagang kaki lima, pedagang bakso, pedagang baju. Ini banyak sekali berdampak ke teman-teman pedagang dan pekerja juga ya teman-teman. Banyak orang kehilangan pekerjaan, dipecat karena nggak mampu gaji teman-teman, karena pelanggan juga sepi. Ini bener-bener banyak berdampak di sosial ekonomi ya kan cuy, di negara ini. Dan ini teman-teman, yang rame di TikTok ini, ada seorang TikTokers dengan followers terbanyak, dan aku juga sempat nge-reaction video dia. Ini dia nyelenggarain ultah hari ulang tahun dia. Aku nggak tahu di masa seperti ini kok boleh ya kan, nggak tahu di tempat dia atau di kota mana dia nyelenggarain ini PPKM atau enggak ya kan cuy. Tapi banyak teman-teman TikTokers juga yang geram gitu, kenapa di masa PPKM seperti ini kok dia malah nyelenggarain ultah itu, berkumpul-kumpul nggak pakai masker ya kan. Ya, kita nggak tahu bagaimana seketat ya. Aku tahu sepertinya Joy memang ketat mungkin untuk prokesnya. Bisa jadi mereka swab dulu ya kan, antigen dulu sebelum ke acara, bisa jadi ya teman-teman. Cuman kalau buat acara seperti ini di masa PPKM, banyak orang-orang kecil, pedagang asongan, pedagang yang lainnya itu benar-benar berdampak ya teman-teman. Banyak orang nggak ada penghasilan sehari cuy, yang biasa penghasilan sehari 10.000, dan mulai PPKM biasanya tidak ada penghasilannya teman-teman. Dan itu mengiris hati kita ya teman-teman. Dan teman-teman TikTokers lain juga banyak buat TikTok ya, buat TikTok nyinggung acaranya Joy ini cuy. Coba deh kita lihatlah. Bukan negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik aja. Pandemi ini benar-benar sangat berdampak. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa itu udah pasti. Di Wisma Atlet itu penuh, di sini juga rumah sakitnya penuh karena COVID. Dan pedagang itu benar-benar banyak berdampak. Dan si selebgram ini malah buat acara kayak gini ya kan, mengiris hati sebenarnya, mengiris hati sebenarnya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Yang gini nih, bayangin ya, ini yang post-postnya tuh yang pada followersnya tuh jutaan. Bukannya kasih contoh yang baik, udah tau lagi PPKM malah pada post dengan bangganya. Gue bingung, tolong tindak dong, ini Satgas Covid yang gini kok nggak ditindak. Benar ini masih banyak cuy. Bukannya kasih contoh yang baik, udah tau lagi PPKM malah pada post dengan bangganya. Gue bingung. Instruksi Mendagri nomor 19 tahun 2021, di situ tertera aturan pelaksanaan hajatan dan pernikahan itu dilarang selama PPKM darurat. Ini peraturannya dirubah dari peraturan sebelumnya nomor 15 tahun 2021 yang mengatakan bahwa pernikahan itu diperbolehkan atas dengan syarat-syarat tertentu, misalnya maksimal 30 orang. Tapi sekarang udah nggak boleh. Nah, acara sebelumnya kan sebenarnya acara ulang tahun nih ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari segi acara ini mirip-mirip sama pelaksanaan pernikahan. Ya, sama-sama membawa massa, sama-sama ada orang, sama-sama ada partisipan, sama-sama ada kerumunan. Di aturan sekarang tentang pernikahan aja itu dilarang selama PPKM. Walaupun ya, lu mau bawa sedikit orang tuh nggak boleh. Nah, begitu juga menurut gue ulang tahun. Sekalipun ya, acara ulang tahun ini belum tahu nih aturannya boleh atau enggak selama PPKM darurat. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari segi acara itu mirip-mirip. Ditambah lagi di sini mereka adalah seorang influencer dengan followers jutaan yang mostly adalah generasi muda, generasi Z, dan teenager. Seharusnya mereka bisa memberikan contoh yang baik untuk para followers yang melihat itu di sosial media. Apalagi kan mereka post di sosmed nih ya.
acaranya udah dipublis, nggak tertutup gitu kan. Terus abis itu orang banyak yang lihat, orang lagi pada PPKM darurat nih, lagi pada menahan diri nih, lagi Iya, pada sensitif, benar, lagi benar. pada kesel semua karena nggak boleh keluar. Dan ini enak-enaknya bikin acara ulang tahun di tengah PPKM darurat di saat orang-orang lagi kesusahan. Ya sebenarnya kita bisa dilihat di sini lah, tindakan ini bijak atau enggak. Sebagai influencer dengan jumlah followers yang banyak, apakah tindakan tersebut dianggap bijak gitu loh. Lu punya jumlah followers yang banyak, lu punya pengikut yang banyak. When you have a lot of followers, di situ juga tanggung jawab lu berat di punggung karena lu banyak banget pengikutnya gitu loh. Lu menginfluence orang-orang. Benar. Jika lu menginfluence sesuatu yang buruk, followers lu akan ikut hal yang buruk gitu loh. Buat apa lu punya jumlah followers yang banyak tapi lu nggak bisa mencontohkan hal yang baik ataupun memberikan dampak yang baik kepada followers lu ataupun berkontribusi nih buat negeri ini gitu. Jadi kesimpulannya buat teman-teman influencer di luar sana dengan jumlah followers jutaan, ratusan ribu maupun yang masih ribuan tapi bisa menginfluence orang lain, lebih bijak lagi pakai sosmed. Karena ketika lu ngepost sesuatu di sosial media itu menjadi konsumsi publik ini. dan ketika Ini lu aku ngepost setuju yang bikin orang marah ya terima aja reaksinya, masyarakat tuh bakal marah karena ada konsekuensi di sana ketika ngepost sesuatu. Jadi sama-sama bijak aja untuk kedepannya, stay safe buat kita semua. Semoga ini PPKM biar cepet-cepet kelar lah ya. Gue juga kangen tuh kan hidup normal. Jadi semangat semuanya, semoga sehat Ya, selalu. aku setuju sih si abang ini siapa sih, keren loh bang, keren loh bang. Aku setuju banget di masa kayak gini seorang influencer dengan miliaran followers malah nyelenggarain acara yang ultah ya teman-teman ya. Kalau bisa sih ultah itu di rumah aja berdoa ya kan, biar umur panjang gitu ya kan teman-teman. Dan ini mengiris hati teman-teman karena banyak orang sedang kesusahan di zaman sekarang dan dia punya segalanya ya, mungkin dia punya uang ataupun apa itu dia bisa nyelenggarain ya kan, mana kita tahu ya teman-teman. Tapi sebagai manusia yang punya hati nurani di masa seperti ini, orang kesulitan, bagaimanapun banyaknya uangmu sebagai manusia yang punya hati nurani ya kan, ya kalau aku sih nggak mau ya teman-teman, karena melanggar aturan. Dan itu prokesnya banyak juga yang nggak pakai masker ya kan cuy, masih banyak nggak pakai masker. Aku lihat videonya masih banyak nggak pakai masker di acara tersebut gitu loh teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup untuk video kali ini. Dan aku sengaja mau nyampain video ini, sengaja banget buat video ini karena ya jengkel juga sama si itu ya kan, karena buat acara seperti itu. Dan sama teman-teman yang lain juga jengkel ya kan, karena di masa susah seperti ini dan mereka malah buat acara rame-rame kayak gitu ya kan, mencontohkan yang tidak baik gitu. Oke, ya hati saya sih puas sudah tersampaikan ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye.